saat itu main buka begitu aja, yang kebuka waktu itu adalah surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala umurdin waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat channel Umi Irina Handono Official, kembali lagi di channel kebanggaan kita, yaitu Irina Handono Official. Alhamdulillah kali ini saya tampil sebagai host menemani Umi. Langsung aja kita sapa Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah, tidak biasa karena saya jadi host. Tidak biasa, dan ini adalah tampilan pertama. Biasanya selalu di belakang layar dan sekarang di depan layar. Alhamdulillah. Sambil belajar dan menyimak bagaimana Umi menjelaskan beberapa ilmu ya. Alhamdulillah Umi, ini Asep mau tanya-tanya sebenarnya. Nah, ini sebagai badal host jadi pengen nanya aja. Karena Umi dulu itu kan agamanya bukan Islam ya. Ya jadi, itu zaman dulu ya maksudnya. Tapi kan masih melekat ya pandangan-pandangan itu terhadap seorang non-Islam, agama Umi apa dulu gitu ya, memandang seorang muslim itu agama Islam atau muslim, karena kan kita tahu ya agama Islam dan muslim itu beda. Ya, Islam muslim adalah itu orangnya. Khawatirnya gini Umi, di agama lain memandang agama dan orang itu sama gitu loh, ternyata kan muslim ya. Contoh misalkan sendal hilang di masjid, khawatirnya oh Islam jelek, padahal itu kan padahal muslimnya yang tidak mengikuti ajaran Islam. Betul. Nah ini saya mau ngobrol-ngobrol bincang-bincang sedikit aja nih maksudnya. Tapi Umi jadi penasaran dikit aja dan kebanyakan yang berperilaku seperti itu ternyata, mohon maaf, hanya orang yang niat ke masjid bukan karena Allah, karena ingin nyuri. Gitu kan ya. Yang tadi sendal hilang tadi ya Umi ya. Masya Allah. Jadi gini Umi, mudah-mudahan ini banyak hal-hal sepele, dan mudah-mudahan ini menjadi yang kita bisa ambil lah pelajarannya. Saya pengen tahu pandangan Umi bisa mewakili dulu Umi agamanya bukan Islam gitu ya. Pandangan Umi terus sebelum masuk Islam, melihat Islam dan Muslim itu bagaimana sih Umi? Ya oke, ini menarik supaya kita tahu persis dan kita juga bisa mengambil hikmah. Umi dalam komunitas yang dulu itu, komunitas tersebut ya termasuk Umi di dalamnya. Iya. Itu mengambil kesimpulan atau menyimpulkan bahwa Islam itu kampungan. Kampungan Umi? Ya Allah. Bukan cuma itu. Islam itu, nah ini tadi Muslim dan Islam dijadiin satu sama mereka kan. Oke. Nah, jadi hati-hati lu, berani-berani jadi orang Islam melarat lu. Gitu ya. Sampai hari ini. Stigma itu nggak berubah. Terus kemudian ketika melihat suatu demo, misalnya ini demo atau protes atau apa radikal kan, itu Islam radikal. Dan kemudian bahkan zaman teroris dulu itu sampai berakhir dengan bom panci. Oh iya. Iya kan, teroris Islam itu. Jadi tidak dilihat dari agamanya, ajarannya, tapi mengambil kesimpulan dari orang yang dinyatakan bahwa orang itu orang Islam. Walaupun mungkin aja dia itu hanya sekedar KTP-nya Islam, ya. Nggak sholat, nggak puasa, dan seterusnya. Tapi memang ini dilabel begitu. Jadi ada program melabel memang. Dan parahnya
komunitas tersebut berkesimpulan bahwa Islam itu jahat, Islam itu melarat, Islam itu bodoh, Islam itu terbelakang, Islam teroris, Islam radikal, ya itu Islam. Waktu Umi itu menyimpulkan bahwa Umi ketika belum itu memang apa sih, apakah memang ada doktrin tertentu atau memang hanya ya udah jadi apa karakter kolektif gitu Umi atau gimana? Kalau dibilang karakter kolektif, kita nggak punya data ya ke arah itu. Tapi kalau dibilang program, iya memang program. Oh, ada programnya? Ada program. Sebagian kali ya Mi. Jadi kita lihat aja, negara kita ini nggak mulus begitu ya. Dalam artian? Artian bahwa Indonesia itu merdeka dari penjajahan. Maksudnya dari arti mulus itu kemerdekaannya gitu ya? Jadi bukan karena lahir kemudian sebagai bangsa yang merdeka, mempunyai wilayah, memimpin dan tidak pernah dijajah oleh yang bangsa lain. Indonesia ini boleh dibilang boleh disebutkan juga sempat menjadi piara bergilir oleh kaum penjajah. Contohnya apa? Inggris masuk, masuk. Portugis masuk, gitu kan. Terus ganti lagi sampai Belanda, gitu kan. Terus kemudian Jepang. Ya. Dari Eropa, Jepang, Asia, nih kan. Tapi habis itu kembali lagi ke Belanda, gitu kan. Baru merdeka dan kemudian kita tahu bagaimana dengan konferensi meja bundar dan sebagainya. Jadi panjang ya kalau ditarik ke belakang ya. Panjang. Hingga akhirnya itu, maksudnya stigma tadi terhadap Muslim itu bagaimana sih Umi? Maksudnya ya tadi sampai ya saya pernah tim kita pernah mewawancarai satu mualaf ya. Dulu agamanya kalau nggak salah itu Hindu atau Konghucu ya. Dia bilang gini, silakan kamu pindah agama. Tapi jangan Islam. Itu ya, kan? Umi bisa nembak ya. Itu kenapa? Maksudnya kan ya menjadi manusia merdeka itu terserah ya. Tapi sampai dia mengultimatum artinya ya jangan ke Islam. Itu kok bisa segitu bencinya sebenci itukah gitu loh. Kenapa sih Umi gitu? Ya. Itu sebabnya tadi itu Umi sampai berputar sedikit mengatakan bagaimana negeri kita yang pernah dijajah sampai begitulah. Nah, penjajah yang paling lama menjajah Belanda. Menurut sejarah. Menurut sejarah nih. Kalau kita ngupas sejarah nanti panjang lagi. Panjang. Tapi umumnya diopinikan gitu kan. Umumnya diopinikan seperti itu. Dan mereka ini sudah melakukan politik belah bambu. Jadi politik belah bambu, orang belah bambu itu gimana nih? Iya. Bambu dibelah, satu bagian diangkat, satu bagian diinjak. Jadi ada yang diangkat, ada yang diinjak. Mohon maaf, saat itu terkenal dengan istilah pribumi. Pribumi dan non pribumi. Istilahnya ya. Istilahnya. Ini kan juga politik pecah belah. Jadi warga negara itu dipisah menjadi pribumi dan non pribumi. Yang sampai hari ini jejak rekamnya itu masih terasa. Menjadi stigma negatif ya. Ya. Dan yang non pri rata-rata merasa lebih daripada pribumi. Ini sudah dibuat sejak zaman Belanda dulu. Terus kemudian yang non pribumi itu yang mana? Timur asing. Ya. Jadi Eropa, termasuk Timur asing ya Arab gitu ya. Terus Cina ya, ini masuk. Jadi Eropa, Timur asing, pribumi dibagi 3. Golongan Eropa ini golongan kelas 1. Kelas 2-nya adalah Timur asing. Ketiga adalah golongan kelas kambing, pribumi. Bahasanya kelas kambing gitu? Ya bahasa sehari-harinya begitu. Kenapa bisa dikatakan gitu Umi?
ya image mereka bahwa kambing itu kan kecil, nggak kayak sapi gitu kan, cuman tebel bulunya doang gitu kan. Tapi kalau sapi itu kan binatang yang proteinnya dianggap lebih daripada kambing ya. Belum ada penelitian, dan sapi itu adalah simbol untuk Europe, untuk Eropa. Itu sapi, susu sapi itu untuk Eropa. Nah, kalau yang kelas kambing ini ya kambing yang dijadikan gitu nah. Jadi perolokan itu sudah mulai di sini. Maka sempat sekian lama baru dikenal belakangan aja kan susu sapi kambing etawa. Itu memang Belanda yang buat begitu istilahnya. Belanda yang buat. Tapi jangan lupa ya, Belanda pun mereka tetap ingin tangannya bersih gitu ya. Sampai hari ini Amerika pun kan begitu. Jadi mereka pakai kaki tangan, dan kaki tangannya ya orang kita ya sawo matang sendiri yang dipakai, yang mendapat sebutan londo ireng. Oh, kalau dulu ya. Londo putih itu dikit, tapi yang banyak itu londo ireng. Dan yang kemudian yang tangannya berdarah-darah ya londo ireng. Londo putihnya kan tetap bersih. Karena londo ireng itu langsung bersentuhan ya. Ya langsung bersentuhan, dan dia rata-rata mohon maaf tidak berpendidikan tinggi ya, sehingga kemudian tidak terbiasa cermat gitu kan. Mau aja diperalat dan mau aja melakukan suatu yang menindas bangsanya sendiri. Dan itu kan bersisa sampai hari ini. Jadi warisan Belanda dong kalau kayak gitu. Warisan penjajah. Jadi warisan kaum apa ya? Kapitalis. Kalau kita tarik mungkin. Sebab apa Belanda? Kalau Belanda datangnya siapa dulu yang diterjunkan? Ya kan? Wilhelmina nggak pernah menerjunkan prajurit. Tapi mohon maaf, zaman itu yang diterjunkan adalah orang-orang pedagang. Sampai mereka pun fatalnya itu merubah sejarah. Nah itu tadi. Nah Umi saat itu mempunyai pemikiran, Umi sudah menekuni ya agama tersebut, bahkan Umi masuk ke dalam biara, dan kemudian Umi ingin apa namanya, mana sih ajaran Islam yang membuat orang Islam kayak begini, gitu. Sampai segitunya ya? Ya, karena kan dicapnya itu kan jadi satu kan? Iya. Islam sama dengan Muslim, gitu kan? Padahal Islam ini kan agama, Muslim itu penganutnya, gitu kan? Dan ini kan dijadikan satu. Orang nggak bisa rata-rata ya, nggak membedakan gitu. Sehingga kemudian mana sih ayat-ayat ini? Dan alhamdulillah. Ketika Umi mendapat penjabaran kembali tentang stigma tadi yang sudah kita ungkap, Umi semakin ingin bisa menjelaskan, gitu ya, ingin menjelaskan bahwa ini loh yang buat Islam itu bodoh, ini ayat yang buat Islam miskin, ini yang membuat ayat Islam membuat orang Islam gitu kan, saya gitu menjadi radikal, menjadi teroris. Sampai mempelajari segitu jauhnya, Umi? Ya, akhirnya disitulah Umi kemudian mempelajari Al-Quran dan penyelenggaraan Allah. Al-Quran itu kan bukanya kan terbalik ya, dibanding huruf Latin. Atas bawahnya pun Umi bingung kan melihat huruf hijaiyah. Dan akhirnya Umi ambil yang terjemah. Yang ada terjemahannya. Yang terjemah kembali lagi karena cara bukanya kebalik kan. Akhirnya yang Umi dapatkan adalah ayat-ayat yang letaknya di belakang-belakang. Dan saat itu main buka begitu aja, yang kebuka waktu itu adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas berarti dari yang depan ya. Kalau dari huruf Latin dari depan, tapi huruf hijaiyah kan belakang. Iya. Pas tentang tauhid. Masya Allah. Dan Umi sudah mendapatkan
pelajaran tentang sejarah Tuhan. Dari situ? Ya artinya bagaimana proses sejarah itu sampai Nabi Isa menjadi Tuhan pun kan Umi tahu. Bagaimana kemudian tentang doktrin-doktrin dan konsili-konsili yang kemudian disusun dengan sedemikian rapi. Bagaimana Natal itu yang baru menjadi suatu instruksi resmi untuk dirayakan tanggal 25 Desember di Roma. Padahal Nabi Isa lahirnya pada abad pertama. Wah, makin menarik ini. Ya. Cuman dari satu pertanyaan gitu ya, Masya Allah, jadi belajar sejarah semua nih. Masya Allah, menarik Umi. Kembali lagi ke tadi ya, kita akan kembali lagi ke topik tadi. Ini sebenarnya panjang nih, seru nih kalau diikutin lagi nih. Umi kan sekarang ada pondok mu'alafah nih. Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan Asep tadi, kira-kira ada nggak pernah curhat santriwatinya gitu ya, mendapatkan hal serupa pengalamannya seperti tadi dari keluarganya misalkan kayak tadi ya gitu, ada nggak Umi kira-kira? Masih banyak. Punya pengalaman apa sih yang Umi menyentuh banget gitu dari santriwatinya itu? Ya, antara lain kebingungan mereka meninggalkan agamanya yang lama dan kemudian menjadi seorang muslimah. Ya, itu antara lain yang banyak disebabkan karena kebingungan mereka. Karena mereka nih kebanyakan justru dari kalangan berpikir ya. Oh iya. Mikir ya, maksudnya otaknya dipakai gitu. Gimana? Akalnya dipakai. Iya, akalnya. Gimana Umi? Maksudnya ada yang sampai ngena banget gitu ceritanya? Umumnya mereka mempertanyakan tentang Tuhan. Dan setelah mereka mengetahui, ya mereka pun kemudian semakin tertarik untuk melanjutkan belajar tentang Islam dan hidup secara Islami. Karena itu sejarah itu ya walaupun diwarnai oleh siapa penulisnya, tapi sejarah pun itu bisa di-compare, bisa diperbandingkan. Dan kita sekarang ini mempelajari seperti itu kan sejarah apapun gitu ya, atau ingin mempelajari tentang sisi kehidupan apapun, dari kejiwaan, dari matematika, dari macam-macam, itu kan kita saat ini sudah demikian banyak buku yang beredar, bahkan juga secara elektronik, ya, itu kita bisa menyimak. Walaupun sejarah itu bisa dibuat oleh pemenangnya, Umi ya. Ya, itu tadi compare-nya kan banyak. Ya. Kalau ngomongin soal buku, Umi udah nulis berapa buku nih kira-kira? Jangan-jangan gak kehitung lagi nih. Ya, di atas 10 lah. Banyak lah ya. Termasuk tadi tentang surat Al-Ikhlas itu tadi, Bu. Surat Al-Ikhlas Umi masih belum sempat untuk membukukannya. Oh, yang tentang tauhid itu apa, buku apa kemarin tuh? Perbandingannya. Oh, perbandingan. Terus kemudian ya juga ada siapa yang sebenarnya pendiri dari agama yang dahulu Umi anut itu. Kalau ada pemirsa nih mau dong bukunya Umi gitu kan, itu kemana? Atau di ini aja nanti ada WA gitu ya? Kayaknya ada, nanti juga bisa dicantumin. Iya siap. Karena ada beberapa penanya itu, saya mau bukunya Umi gitu ya. Karena kan sekarang di toko-toko buku susah Umi online. Ada juga misalkan di marketplace ada bajakan gitu kan. Ya, ini Solo nanti sahabat atau pemirsa channel ini Solo pembelinya cerdas-cerdas, belinya yang asli ya. Insyaallah. Kembali lagi Umi, Masya Allah, banyak banget pertanyaan sebenarnya. Kalau Asep itu kan Islam dari lahir nih, Islam yang brojol langsung agama Islam ya gitu, nggak mikir lagi gitu kan. Kebanyakan belajarnya udah banyak, kesempatan belajarnya kan lebih panjang daripada yang Arafah gitu. Tapi apa namanya, feel-nya kalau orang
orang baru hijrah itu kan semangatnya lebih tinggi nih kira-kira Umi. Nah, kalau mu'alaf atau mu'alafah itu kan ketika masuk Islam atau mendapatkan hidayah Islam ya, cahaya Islam, mereka semangat banget mencari apa namanya Islam ya, ajaran Islam. Padahal nih yang nggak tahu nih hadis atau apanya betul apa enggak, seorang mu'alaf atau mu'alafah itu seperti bayi baru lahir gitu kan. Artinya dosanya kayak di SPBU ya, dari nol lagi gitu kan. Dan itu hadis itu memang benar. Oh, benar. Memang benar, dan kita bisa uji ya, dengan akal kita. Apa yang mereka lakukan terdahulu itu kan karena ketidaktahuan mereka. Maka mereka mendapatkan ampunan Allah ketika mereka sudah dalam posisi meninggalkan yang tidak, kesalahan yang tidak mereka ketahui maupun kesalahan yang gimana ya, nggak sadar gitu ya, nggak tahu ya nggak sadar lah. Nah sedangkan hubungan antara manusia dengan manusia, lah itulah kalau kita punya salah ya sudah minta maaf pada yang bersangkutan. Bahwa bagaimana kalau yang bersangkutan itu tidak mau memaafkan, yang penting kita sudah minta maaf. Itu udah urusan sama Allah lah ya. Urusan dia sama Allah. Sama Tuhannya gitu. Iya. Nah, bedanya kita dengan saya, seorang Muslim dari lahir, turis lah, turunan Islam gitu ya. Dengan itu singkatan baru ya. Iya, turis turunan Islam. ada. Ini bukan dikotomi tadi ya tentang pribumi dan non pribumi, bukan. Artinya ini saya mau lagi menguji akurasi semangat kita nih sebagai seorang Muslim dan mu'alaf gitu ya. Kesempatan kata mu'alaf itu kan 1 sampai 2 tahun ya. Setelah itu udah jadi mu'alaf dan Muslim. Apa gimana? Iya betul. Ya. Artinya 1 atau istilah atau ini kan berarti menunjukkan bahwa tidak ada waktu dalam susunan matematika yang baku itu tidak ada. Yang penting adalah bahwa dia kalau sudah paham, dia kalau sudah ngerti tentang Islam, misalnya aja ya, dia sudah ikut program belajar ya, santri mu'alafah di kami ya, di Irena Center 3 bulan kan? 3 bulan. Tidak boleh lagi disebut mu'alaf. Oh, udah mu'alaf ya, muslimah lah. Ya, jadi membedakan antara mu'alaf ya, yang baru-baru nih semangat belajar ya, Masya Allah kan. Artinya iman ini kan naik turun nih, ya fluktuatif. Ya hari ini beriman, besok ya Insya Allah beriman lagi. Besoknya lebih lanjut lagi. Insya Allah. Nah, ini kan bisa menjadi acuan bagi sahabat-sahabat saudara kita yang Muslim dari lahir, turis itu tadi ya, ke mu'alaf. Berarti effort seorang mu'alaf dan mu'alaf itu Masya Allah tinggi ya, harus banyak belajar. Belum lagi mereka itu mendapatkan masalah di keluarganya, diusir atau tidak diakui, bahkan tidak dapat warisan gitu ya. Gitu ya. Jadi suka dukanya jadi seorang mu'alaf atau mu'alaf itu ada nggak yang pernah cerita ke Umi? Asli pengen menggali aja sebenarnya, pengen menggali ada nggak yang pernah curhat supaya menjadi semangat bagi kita nih. Banyak. Jadi misalnya begini, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masih pada fase yang terpenting, yaitu bahwa Allahu Ahad, bahwa Rasulullah adalah utusannya. Dia ucapkan itu dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Maka sejak saat itulah dia kemudian dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia masuk dalam kehidupan yang Islam. Bagaimana? Karena mu'alafah ini, mu'alaf maupun mu'alafah, mereka ini masuk dalam Islam itu dalam usia dewasa. Iya, sudah balik ya. Sudah akal, sudah balik. Sudah akal dan sudah balik ya. Jadi rata-rata mereka kalau tidak mahasiswi, berarti mereka itu sudah berumah tangga atau bekerja. Dalam menempuh perjalanan kehidupan ini kan macam-macam. Ada yang karena nggak ngerti gitu ya, maka dia masih terlibat dalam riba misalnya.
Nah, riba ini kan suatu perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji. Iya. Dan siapa yang terlibat di situ bahkan dinyatakan dalam aturan Islam bahwa dia ini sama dengan Berperang, mengajak perang. ngajak perang, nantang perang kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah yang menjamin hidupnya dia, Allah yang mencukupi dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia ngerti gitu ya. Tapi kenapa kok dia menggantungkan hidupnya pada riba? Oh, ini perjuangan ini. Bahkan ada yang sempat lari-lari dari Umi. Oh gitu. Kenapa Umi? Lari-lari, jangan sampai ditanya hal itu. Oh, menghindar. Karena salah satu kurikulum termasuk itu. Riba itu tadi. Ya, menjelaskan mana halal, mana haram, dan kenapa. Iya. Karena ini orang sudah dewasa. Iya. Jadi di dalam pembelajaran yang dilakukan di Irena Center itu kita mengajak peserta pembelajaran ini untuk berpikir. Iya. Karena usianya adalah usia berpikir. Iya. Nah, itu. Jadi dan alhamdulillah juga kemudian ada yang sampai beberapa ya yang sudah terjadi yang memang bergelut di bidang itu menyatakan Keluar. memulai dari awal. Oh, ditinggalkan tuh. Tinggal. Masya Allah. Ya habis-habisan awalnya. Iya. Tapi dengan keyakinan karena dia ngerti kan. Karena dia ngerti. Dulunya kan nggak ngerti. Sekarang ngerti bahwa itu tidak baik untuk dia. Maka demi untuk baiknya dirinya sendiri gitu ya. Karena dakwanya sudah tersampaikan ya. Ya. Jadi sahabat ngaji cerdas, Islam itu bukan agama prasmanan ya. Jadi kalau ada larangan riba, tinggalkan. Tinggalkan. Subhanallah. Jadi ada juga sampai menghindar gitu. Sampai menghindar. Gitu ya. Jadi yang belajar sama Umi ini harus benar-benar ikut semuanya ya, materi, nggak boleh ada ya satupun yang di skip ya. Ya itu yang diajarkan kan semuanya yang poin-poin penting. Pantesan yang lulus cuma hanya 3 bulan ya belajar sama Umi dan tim ya. Itu menjadi apa ya, mualaf atau muslimah yang militan. Kalau kemarin saya ikut wisudanya tuh Masya Allah ya, sudah pakai hijab syar'i. Iya, artinya Masya Allah bukan hanya syahadat selesai menjadi gelarnya muslim atau muslimah, tapi bukan itu, tapi cara berpikirnya dirubah juga Umi ya. Masya Allah. Jadi Umi agak ini sedikit. Gimana Umi? Mohon maaf nih. Jangan-jangan kalau nanti disebut militan terus wah radikal gitu. Maksudnya militan ini militan terhadap belajarnya gitu, terhadap semangat dakwah gitu. Emang sekarang agak sensitif Umi ya. Ngomong sedikit radikal gitu. Padahal kan ini istilah-istilah yang dalam Al-Quran juga ada gitu ya. Maksudnya istilah-istilah Islami lah ya. Dan kembali lagi ke ya jangan dibilang militan, kafah gitu. Oh iya, kafah. Karena masih muda jadi bahasanya bahasa anak muda gitu ya. Secara kafah ya. Jadi Islam itu bukan bukan agama ritual, cuman sholat, sedekah, bukan. Agama Islam itu adalah agama dakwah. Ketika kita dapat harus disampaikan ya. Bukan MLM, bukan. Jadi cari downline enggak, tapi memang harus disampaikan walaupun hanya 1 ayat sahabat gitu ya. Masya Allah. Jadi seru juga ya Seru juga. Sampai tersenyum pun ibadah. Dari bangun tidur sampai bangun negara itu diatur semuanya. Semuanya diatur. Masya Allah. Jadi itu mungkin ya menjadi semangat para santriwati di Irena Center ya. Masya Allah. Berarti bulan ini buka lagi, bulan Januari ya? Januari buka. Ada maksimalnya nggak, Umi? Maksimal apanya? Maksudnya penerima kuotanya gitu. Insya Allah silakan. Oh, karena online Umi ya? Online. Kecuali memang offline ya, nggak muat ini kayaknya. Dan gini, ya janji Allah ya, Allah menyatakan bahwa di balik kesulitan atau di dalam kesulitan ada kemudahan. Udah jelas itu di Al-Quran ada ya? Ada. Ya, Masya Allah. Sebelum COVID itu offline. Oh. Sampai-sampai ada mu'alafah kita, contohnya aja. Iya.
seorang apoteker. Tapi dia semangatnya tinggi. Dan dia kaum berpikir kan, apoteker. Menggunakan akal dan pikirannya. Akal kan. Dia udah hitung, dia udah timbang, udah hitung. Gimana ini mempertahankan profesi, kerjaannya ya. Tapi tidak pernah mempelajari Islam secara kafah. Atau belajar Islam secara kafah tapi kehilangan profesi. Dan akhirnya dia pilih meninggalkan profesi. Belajar sama Umi. Offline itu? Offline. Masya Allah. Berapa bulan waktu itu? 3 bulan. 3 bulan juga. Berarti intens sama Umi. Intens. Dan kalau disebut intens sama Umi berarti bukan Umi sendiri ya. Ya sama tim ya, sama pengajar ustazah yang lain. Ya. Inilah sistem pengajaran di Irena Center. Ada 7 ustazah. Masya Allah. Masing-masing ya ada. Masing-masing. Disiplin. Dengan kapasitasnya. Di bidang ini ada yang fikih, ada yang tahsin, tajwid gitu ya. Terus kemudian ada yang untuk siroh gitu ya. Terus tauhid, akidah, akhlak, semuanya. Dan itu gratis. Ya. Gratis. Masya Allah. Nah tadi pertanyaan Asep sampai di mana nanti? Aduh, jadi kejauhan tuh, panjang ceritain. Saya lebih seru tadi tanya tentang bagaimana pengalaman ada santriwati mu'alafah yang ya. Ada hal yang Umi mau sampaikan penting banget tentang riba. Oh, tentang riba tadi, baik lagi. Ya silakan Umi. Seolah-olah dalam kehidupan kita sekarang ini yang katanya hidup di era milenial, hidup tanpa riba itu tidak mungkin. Itu sudah menjadi karakter kolektif juga ya. Karakter kolektif kan, mayoritas penduduk dunia. Ada ungkapan gini, ya kalau nggak ngeredit kapan punyanya gitu ya. Nah gitu kan. Terus habis itu inflasi. Gak mungkin gak inflasi. Jadi bunga bank itu ya wajar karena inflasi. Iya. Gitu. Seolah-olah tidak ada di dunia nyata bahwa tidak ada inflasi. Jadi kalau ada yang bebas dari inflasi, itu dunia angan-angan gitu. Tapi ternyata ya itulah suatu pemikiran yang digaungkan dengan apa namanya, dengan masif. Walaupun pemikiran itu keliru, maka pemikiran itu menjadi populer dan diadopsi. Ternyata terbukti cukup banyak juga orang yang sukses tanpa riba. Malah bank pinjam kepada pengusaha itu. Masya Allah. Jadi dia menjadi nasabah. Kenapa? Karena dia perlu untuk bayar orang. Iya. Untuk kantong lah gitu. Tapi dia tidak mau menerima bunga. Dinolkan bunganya. Dinolkan. Dan dia hanya perlu untuk membayar, maka ya atau orang membayar dia ya melalui itu. Ya, karena udah sistemnya pakai perbankan lah ya untuk ngegaji. Iya. Ternyata enak itu hidupnya. Tanpa riba, tanpa pinjaman. Kaya. Berkah lagi ya. Berkah lagi. Ya kan? Yang kita cari itu kan berkah. Betul. Ternyata kaya dia. Sukses dia. Bisa. Malah bank itu pinjam sama dia. Nah, yang gini-gini kan luput daripada pemberitaan. Dan rata-rata orang begini juga kagak mau diliput. Iya kan? Betul. Dan itu mematahkan tadi statement tadi ya. Tanpa riba kita mau gimana gitu ya. Nyatanya bisa. Ya udah menjadi karakter kolektif tadi Umi. Jadi ya bagaimana kalau nggak ngeredit, kalau nggak ngeredit gitu, bagaimana punya kendaraan kalau nggak ngeredit. Nah, gitu.
Padahal kalau nabung dulu bisa ya, Umi ya. Bisa. Iya. Beli yang second dulu aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kan nggak mati juga kita nggak ada kendaraannya. Iya. Bismillah bisa ya. Ya sahabat, masya Allah. Itu ya tentang riba ya. Jadi agama Islam itu bukan agama prasmanan, saya ulang lagi ya. Jadi agama Islam itu ya agama yang sempurna, maka harus kafah. Yang satu ayat ini diambil, yang ini juga diambil juga gitu ya. Masya Allah. Kembali lagi ke Umi, ke apa namanya pembahasan yang kita di awal tentang bagaimana sih sikap seorang non Muslim ya, agama lain terhadap Islam gitu ya. Terus ketika Umi masih ya di agama sebelumnya, komunitas sebelumnya, punya strategi nggak dulu Umi mau mengkristenkan orang gitu, atau mau apa ya istilahnya, lu masuk Kristen aja lah atau gimana, ada nggak? Apalagi Umi kan dulu aktivis gereja gitu ya, gimana Umi? Ya, ini yang memang harus diketahui ya. Ada beberapa ayat andalan di dalam kehidupan mereka. Sebentar, dipotong. Ayat andalan tuh dari Al-Quran atau dari Alkitab? Mereka berarti dari mereka Alkitab. Untuk dakwah. Oh, apa tuh Umi? Itu antara lain ya, sesuai dengan tema kita. Bisa dilihat Markus pasal 16 ayat 15. Markus pasal 16 ayat 15. Silakan dicari pemirsa. Satu lagi, Matius pasal 28 ayatnya 19. Iya. Nggak bisa ditampilin. Iya, nanti ditampilkan ya. Ya, operator jangan lupa nanti ditampilkan. Iya. Nah, dua ayat ini saling menguatkan satu terhadap yang lain. Isinya adalah pergilah ke seluruh, menyebarlah ke seluruh dunia. Jadi orang Kristen ya, diperintah menyebar ke seluruh dunia. Kabarkanlah Injil ke seluruh bangsa. Jadikan mereka semua muridku. K huruf besar. Tuhan berarti itu. Ya. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Menyebarlah seluruh dunia. Kabarkan Injil ke seluruh dunia kan, menyebar ke seluruh dunia. Kabarkan Injil. Jadikan muridku. Dengan cara apa? Pembaptisan. Jadi berarti menyebarlah ke seluruh dunia, terus ujungnya membaptis. Membaptis di mana? Ya seluruh dunia. Berarti ayat ini ayat kristenisasi, perintah kristenisasi. Atas dasar itulah ada misionaris dan sebagainya gitu ya. Iya. Nah, perbandingannya dalam Islam misalnya, kita bisa lihat sholat itu wajib. Wajib. Kalau laki-laki 3 kali nggak sholat Jumat gimana? Kafir. Ya. Oke, Iya. orang Kristen seumur hidupnya, misalnya ini seumur hidupnya nggak berhasil dia, nggak mengkristenkan orang. Tidak membaptis gitu. Oh, tidak mengkristenkan orang. Sama. Oh, gitu. Berarti harus. Ini perintah. Ini ayat perintah. Nah, kalau ayat perintah dalam Islam misalnya apa? Ya, itu tadi kan. Iya. Perintah sholat. Tegakkan sholat. Maka laki-laki 3 kali nggak sholat Jumat, kafir. Maka mereka membaptis di mana-mana, menyebar ke seluruh dunia. Nah, ini perbedaannya. Kalau Islam bukan menyebar ke seluruh dunia, tapi la ikraha fiddin.
Iya, iya, iya. Ya. Terus lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Al-Baqarah 256. Nah, terus lakum dinukum waliyadin ayat 6 surat Al-Kafirun. Iya, beda halnya kasus futuhat ya. Maksudnya persoalan futuhat. Kalau tadi kan agamaku. Kalau misalkan kita bedah lagi tentang penyebaran Islam di seluruh dunia juga, kita banyak hal ya Umi ya. Ada misalkan penaklukan, bukan penjajahan, penaklukan futuhat ya. Aslim taslam ya. Iya. Gitu kan. Iya. Ini sekarang ini oleh mereka yang sepertinya belajar sejarah padahal belajarnya nggak selesai gitu ya. Belum tamat gitu ya. Belajarnya hanya dari satu sisi gitu ya. Maka mereka mengatakan, siapa bilang, kata mereka itu, siapa bilang Islam itu bukan agama penjajah. Islam itu bisa menguasai 2/3 dunia juga jajah. Nah, futuhat kan ada surat dulu aslim taslam ya. Nah itu mereka nggak paham. Iya bener futuhat, nyerah kan, nyerah, menaklukkan kan, menaklukkan karena diancam dengan pembunuhan. Jadi Islam itu pembunuh. Ada aja mereka jawabnya. Intinya mereka nggak, yang kayak riba tadi ya. Iya. Riba itu nggak mungkin meninggalkan riba. Gimana mau hidup? Gitu kan? Itu mereka begitu. Sama. Jadi mereka menganggap bahwa terjadi futuhat, penyerahan, penaklukan itu karena mereka menyerah, mereka menggabungkan diri. Negara-negara Eropa kecil itu, yang kecil-kecil itu menggabungkan diri masuk ke dalam Islam. Pimpinlah kami, kan itu. Omong kosong, bohong kata mereka, gitu kan? Bagaimana bisa terjadi? Padahal ya itu. Iya, padahal Amr bin As ketika mau menggusur rumah seorang Yahudi ya, itu orang Yahudinya ngadu sama Khalifah Umar bin Khattab, ya kan? Itu sampai dilindunginya orang Yahudi. Ya akhirnya orang Yahudinya masuk Islam, karena melihat keadilannya di situ. Masya Allah Umi, ini sangat menarik sebenarnya. Asep tuh pengen betah lama-lama ngobrol begini supaya Asep satu biar dapat ilmu, menyimak sama-sama. Apalagi gak ada orang sudah selesai menimba ilmu. Betul. Sepanjang hayat masih. Masya Allah. Umi aja mau terus mengupgrade dan men-share ilmunya, apalagi para pemirsa nih yang tinggal nonton duduk manis, mainkan jempolnya, di-share gitu ya. Insya Allah Umi, kita akan bahas kembali di lain waktu. Mudah-mudahan Allah berikan usia kita lebih panjang dan bermanfaat. Amin. Gitu ya. Amin. Pemirsa YouTube Irena Handono Official, mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Jangan lupa selalu di-share ya, supaya ini jempol ini bisa menjadi kebaikan ketika men-share hal-hal kebaikan Umi ya. Betul. Bagi kameramen mungkin atau operator mereka capek dan men-setting, tapi bagi pemirsa hanya men-share link video-video Irena Handono Official. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah para pemirsa. Umi, Asep undur diri Umi ya. Sama-sama. Ya. Sahabat sekalian, pemirsa Irena Handono Official, saya Asep Udin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.